Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kedua mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan pengertian dan konsep dari studi kelayakan bisnis. Nah, dari sisi pengertian, studi kelayakan bisnis menurut beberapa pendapat, umpamanya dari Yaakob Ibrahim mengatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Kemudian Kasmir dan Jakfar itu mengatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan nantinya dijalankan. Nah, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya dari usaha tersebut, dilakukanlah yang namanya studi kelayakan bisnis. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak dan tidaknya suatu bisnis untuk dibangun, tetapi juga untuk dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Kemudian apa tujuan daripada studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah untuk menghindari risiko kerugian kalau kita menjalankan bisnis. Yang kedua, dalam rangka untuk memudahkan perencanaan. Kemudian juga selain perencanaan adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Kemudian juga dalam kaitan dengan aspek memudahkan untuk pengawasan dan juga memudahkan untuk pengendalian. Nah, kemudian dari sisi tujuan, kemudian dari sisi manfaat. Apa manfaat studi kelayakan bisnis? Pertama, itu bagi investor. Nah, tentunya bagaimana orang ingin menanamkan uangnya kepada suatu usaha yang ditawarkan. Nah, tentunya dia ingin melihat apakah bisnis yang akan dijalankan ini layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Kemudian juga bagi pihak kreditor yang sama, dia ingin meminjamkan uangnya atau pihak perbankan dalam rangka bagaimana uang itu nanti bisa kembali sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian dari pihak perusahaan sendiri, ya pihak manajemen perusahaan, ya tentunya dalam menjalankan bisnis dia harus melihat bahwa bisnis itu feasible atau layak untuk dijalankan. Nah, kalau tidak layak ya dia harus segera menghentikan. Nah, kemudian juga bagi pemerintah dan masyarakat, ya masyarakat yang akan terlibat dalam kaitan dengan kegiatan tersebut, ya. Nah, kemudian juga pemerintah ya dalam kaitan dengan bagaimana bisnis-bisnis yang dijalankan itu bisa benar-benar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Nah, kemudian kita ingin melihat dari tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, tahapan studi kelayakan bisnis itu dimulai dari penemuan ide. Nah, kemudian dari ide tersebut dilakukanlah penelitian kelayakan bisnisnya. Pertama, kita kumpulkan data, kemudian kita mengolah data tersebut, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan data, kemudian kita simpulkan hasilnya dan kemudian kita buat dalam bentuk laporan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahapan yang namanya evaluasi. Nah, kemudian setelah evaluasi kita melihat membuat ranking atau pengurutan dari kelayakan daripada usulan. Nah, setelah itu kita dapatkan mana yang menjadi priority, kemudian kita pilih yang mulai dari pertama, kedua, ketiga. Nah, yang pertama adalah dalam kaitan dengan rencana pelaksanaan. Dan kemudian juga tentunya adalah tahap pelaksanaan itu sendiri, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses daripada studi kelayakan bisnis? Yang pertama, tentunya kita melakukan pengumpulan data dan informasi. Kemudian kita mengolah data tersebut, menganalisis, mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi untuk layak atau tidaknya dari bisnis yang akan kita lakukan atau kita rencanakan. Nah, kemudian apa saja ilmu-ilmu yang terkait dengan studi kelayakan bisnis? Karena studi kelayakan bisnis aspeknya banyak sekali. Nah, tentunya banyak bidang-bidang ilmu ya yang terkait dengan studi kelayakan bisnis. Pertama, ilmu hukum. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia, terus sosiologi dan lingkungan, metodologi penelitian dan statistika. Kemudian manajemen keuangan dan akuntansi, kemudian manajemen operasional dan operational research. Nah, dan terakhir adalah tentunya adalah dalam kaitan dengan manajemen pemasaran. Nah,
Kemudian ada pertanyaan, kapan studi kelayakan bisnis diperlukan? Nah, penyusunan studi kelayakan bisnis ini diperlukan dalam hal-hal pertama, adanya suatu ide untuk merintis bisnis baru. Kemudian adanya suatu gagasan untuk mengembangkan bisnis atau kita istilah mengatakan diversifikasi dari bisnis yang sedang kita jalankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memilih dari berbagai alternatif jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis. Dan kemudian sumber data dan informasi dalam kaitan dengan studi kelayakan bisnis ini banyak sekali. Yang mulai dari publikasi, dari ekonomi dan bisnis, terutama dari mass media, ya, koran ataupun majalah. Kemudian juga rilis dari Bank Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian dari BKPM kalau kita terkait dengan investasi dan juga dengan Badan Pengelola Pasar Modal, BPS. Kemudian yang terutama dalam kaitan dengan data-data terkini dari lembaga-lembaga penelitian ataupun dari asosiasi industri, serta juga dari survei langsung yang dilakukan. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan konsep dan pengertian tentang studi kelayakan bisnis. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.